Hai, welcome to Tasur. Topik pembelajaran kali ini adalah relative clauses. Pertama-tama, apa itu klausa? Klausa adalah sekelompok kata-kata yang mengandung subjek dan verba serta membentuk kalimat atau bagian kalimat. Lalu, apa arti klausa relatif? Relative clause atau klausa relatif adalah bagian kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri dan mendeskripsikan kata benda atau frasa benda yang muncul sebelumnya dalam bagian pokok kalimat. Dengan kata lain, klausa relatif adalah sekelompok kata-kata yang bisa memberikan makna tambahan pada kalimat, tapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu kalimat independen. Klausa relatif digunakan untuk mengkombinasikan beberapa klausa atau kalimat tanpa mengulangi informasi. Nah, klausa relatif ini dimulai dengan relative pronoun who, which, whose, where, when, whom, why, that. Dalam video ini, kita akan mempelajari dua tipe klausa relatif dalam bahasa Inggris, yaitu pertama, defining relative clause, atau dalam bahasa Indonesia, klausa relatif restriktif. Defining ini umum digunakan secara lisan, speaking, dan tulisan, writing. Kedua, non-defining relative clause, atau dalam bahasa Indonesia, klausa relatif non-restriktif. Non-defining ini lebih umum digunakan secara tulisan, writing, daripada secara lisan, speaking. Perhatikan contoh-contoh kalimat ini. Kalimat 1. The man who manages Tasur lives nearby. Kalimat 2. My husband who manages Tasur is faithful. Perhatikan di layar saat ini. Yang berwarna merah itu klausa relatif. Dan yang digaris bawahi itu orang atau benda atau hal yang dirujuk. Kalimat 1 menggunakan klausa relatif yang defining. Tujuannya menyampaikan informasi esensial yang diperlukan untuk memahami orang atau benda mana, siapa atau apa yang dimaksudkan dalam kalimat itu. Klausa ini biasanya muncul segera sesudah kata benda yang dideskripsikannya. Dalam kalimat 1, yang dimaksudkan adalah laki-laki yang mana? Kan banyak itu. Nah, di sini belum jelas. Sehingga diperlukanlah klausa relatif yang mendefinisikan. Jadi, laki-laki yang dimaksudkan adalah yang mengelola Tasur. Bayangkan, jika kita buang klausanya, kita tidak akan tahu laki-laki mana yang dibicarakan.
Sedangkan kalimat 2 menggunakan klausa relatif yang non-defining. Tujuannya hanya memberikan informasi tambahan. Kita sudah tahu orang atau benda mana, siapa atau apa yang dimaksudkan dalam kalimat itu. Misalnya, dalam kalimat 2, yang dimaksudkan adalah suami saya. Kan cuma satu suami saya. Nah, di sini sudah jelas. Jadi, klausa yang mengelola tasur hanya sebagai informasi tambahan tentang suami saya. Bayangkan, jika kita buang klausanya, kita tetap akan tahu siapa yang dibicarakan. Oke, kemudian di sini kita juga belajar bagaimana tanda bacanya. Nah, dalam penulisan klausa relatif yang defining tidak ada tanda koma yang memisahkan klausa relatif dengan klausa lainnya. Sedangkan klausa relatif yang non-defining ada tanda koma yang memisahkan klausa relatif dengan klausa lainnya. Nampak kan perbedaan tanda komanya di layar? Makanya, saat ngomong contoh kalimat yang non-defining, ada jeda sesuai tanda komanya. Perhatikan contoh-contoh kalimat di layar saat ini. Kata-kata yang berwarna merah itu klausa relatif. Klausa relatif mungkin dimulai dengan who untuk orang dan terkadang hewan peliharaan. Contoh yang defining. The man who manages Tasur lives nearby. Contoh yang non-defining. My husband who manages Tasur is faithful. Selanjutnya, which untuk hewan dan benda. Contoh yang defining. We work for a company which makes computers. Contoh yang non-defining. We had cheese, which I always enjoy. Selanjutnya, whose memiliki arti kepunyaan dan biasanya digunakan untuk orang, hewan, dan terkadang benda dalam situasi formal. Contoh yang defining. Yoko met someone whose car had broken down. Contoh yang non-defining. Luna, whose children I teach, is humble. Selanjutnya, where untuk tempat. Contoh yang defining. The city where I grew up is beautiful. Contoh yang non-defining. He's been to Bali, where his wife lives. Sekarang, ucapkan kembali seluruh contoh kalimat-kalimat tadi. Pause video ini bila Anda butuh lebih banyak waktu. Perhatikan contoh-contoh kalimat di layar saat ini. Kata-kata yang berwarna merah itu klausa relatif. Klausa relatif mungkin juga dimulai dengan when untuk waktu. Contoh yang defining.
I remember the day when he was born. Contoh yang non-defining. The picture was taken yesterday when it was raining. Selanjutnya, whom untuk orang sebagai objek dari klausa. Whom ini tergolong formal dan jarang digunakan secara lisan dalam bahasa Inggris. Contoh yang defining. He has a friend whom I haven't met. Contoh yang non-defining. I saw Ardi, whom I admire. Selanjutnya, beberapa relative pronoun hanya bisa digunakan dalam klausa relatif yang defining. Why hanya bisa digunakan untuk defining sesudah kata-kata the reason. Sebagai contoh, the reason why Tasur became famous is your support. Dan kita tidak bisa menggunakan why untuk yang non-defining. Selanjutnya, that juga hanya bisa digunakan untuk defining sebagai pengganti who, whom, which. Di sini, that lebih umum dan sedikit lebih informal. Sebagai contoh, he has a friend that I haven't met. Dan kita tidak bisa menggunakan that untuk yang non-defining. Sekarang, ucapkan kembali seluruh contoh kalimat-kalimat tadi. Pause video ini bila Anda butuh lebih banyak waktu. Relative pronoun ini bisa merupakan subjek atau objek dari verba. Perhatikan contoh-contoh kalimat yang defining. Yang pertama, the video that went viral has made him famous. Untuk menentukan apakah subjek atau objek, dasarnya adalah the video went viral. Di sini, that sama dengan the video yang merupakan subjek. Kemudian, perlu diperhatikan ketika relative pronoun adalah subjek atau objek dari klausa relatif, kita tidak menggunakan personal pronoun atau kata benda yang lain dalam klausa relatif. Jadi, kita tidak mengatakan the video that it went viral. Selanjutnya, yang kedua. The video that you are watching is from Tasur. Untuk menentukan apakah subjek atau objek, dasarnya adalah you are watching the video. Di sini, that sama dengan the video yang merupakan objek. Kemudian, ingat, ketika relative pronoun adalah subjek atau objek dari klausa relatif, kita tidak menggunakan personal pronoun atau kata benda yang lain dalam klausa relatif. Jadi, kita tidak mengatakan the video that you are watching it. Sekarang, perhatikan contoh-contoh kalimat yang non-defining.
Yang pertama, my house, which is old, needs repairing. Untuk menentukan apakah subjek atau objek, dasarnya adalah my house is old. Di sini, which sama dengan my house, yang merupakan subjek. Kemudian, perlu diperhatikan ketika relative pronoun adalah subjek atau objek dari klausa relatif, kita tidak menggunakan personal pronoun atau kata benda yang lain dalam klausa relatif. Jadi, kita tidak mengatakan my house, which it is old. Selanjutnya, yang kedua. My house, which he built, needs repairing. Untuk menentukan apakah subjek atau objek, dasarnya adalah he built my house. Di sini, which sama dengan my house, yang merupakan objek. Kemudian, ingat, ketika relative pronoun adalah subjek atau objek dari klausa relatif, kita tidak menggunakan personal pronoun atau kata benda yang lain dalam klausa relatif. Jadi, kita tidak mengatakan my house, which he built it. Untuk defining, terkadang relative pronoun seperti who, which, when, why, that dihilangkan ketika ia adalah objek dari klausa. Sebagai contoh, the video that you are watching is from Tasur. Berdasarkan you are watching the video, kita bisa tahu that sama dengan the video yang merupakan objek. Nah, di sini that bisa dihilangkan. Jadi, kita cukup mengatakan the video you are watching is from Tasur. Sedangkan untuk non-defining, relative pronoun tidak boleh disembunyikan. Preposisi adalah kata yang menunjukkan tempat, posisi, waktu, atau metode. Perhatikan di layar saat ini. Yang berwarna merah itu preposisi. Misalnya, for, to, with, in. Nah, mungkin saja ada preposisi dalam klausa relatif. Lantas, bagaimana penempatannya? Oke, untuk spoken English atau secara lisan, kita selalu membiarkan penempatan preposisi sesudah verba dalam klausa relatif. Dengan preposisi sesudah verba ini, kita tidak pakai whom. Nah, cara lainnya, atur penempatan menjadi preposisi plus whom untuk orang atau preposisi plus which untuk benda.
Perhatikan contoh-contoh kalimat yang defining. You are looking for a key. This is it. Nah, ini ada dua kalimat. Digabungkan menjadi pertama, this is the key you are looking for. Atau kedua, this is the key for which you are looking. Selanjutnya, Umi is talking to a boy. Do you know him? Ini juga ada dua kalimat. Digabungkan menjadi pertama, do you know the boy Umi is talking to? Atau kedua, do you know the boy to whom Umi is talking? Sekarang, perhatikan contoh-contoh kalimat yang non-defining. Budi often watches Tasur. I work with him. Nah, ini ada dua kalimat. Digabungkan menjadi pertama, Budi, who I work with, often watches Tasur. Atau kedua, Budi, with whom I work, often watches Tasur. Selanjutnya, this bed wasn't cozy. I slept in it. Ini juga ada dua kalimat. Digabungkan menjadi pertama, this bed which I slept in wasn't cozy. Atau kedua, this bed in which I slept wasn't cozy. Oke, kelihatan ya penempatannya. Saya ingatkan lagi. Preposisi bisa dibiarkan sesudah verba dalam klausa relatif. Selain itu, bisa juga dipindahkan menjadi preposisi plus whom untuk orang atau preposisi plus which untuk benda. Sekarang, ucapkan kembali seluruh contoh kalimat-kalimat tadi. Pause video ini bila Anda butuh lebih banyak waktu. Terakhir, ada klausa relatif yang merujuk pada keseluruhan klausa, keseluruhan kalimat, atau bahasa yang lebih panjang. Kasus ini biasanya terjadi dalam situasi informal untuk mengekspresikan opini atau evaluasi. Nah, kita menggunakan which untuk memperkenalkan klausa ini. Pelajari contoh ini. Tasur went viral. This surprised everyone. Baris pertama ini terdiri atas dua kalimat. Kata this merujuk pada seluruh kalimat satu. Selanjutnya, dua kalimat itu digabungkan menjadi Tasur went viral, which surprised everyone. Baris kedua ini hanya satu kalimat dengan menggunakan klausa relatif.
Dalam contoh ini, which sama dengan fakta bahwa kasur went viral. Sekarang, ucapkan kembali seluruh contoh kalimat-kalimat tadi. Pause video ini bila Anda butuh lebih banyak waktu. Sekarang, kerjakan tugas berdasarkan soal-soal latihan ini ya. Aturan tugas selengkapnya ada di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, silakan komentar di video ini. Teruslah subscribe Kasur. Selain itu, like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you. Kasur, semua jadi mudah.